Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pada tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4 merawat tumbuhan dalam pembelajaran 5 dan 6. Seperti biasa untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kalau gitu kita mulai saja. Nah, di sini ada ayo membaca ya. Di sini coba kita baca sama-sama. Bacalah percakapan berikut dengan intonasi yang tepat. Nah, di sini ada percakapan antara Benny tukang kebun, Siti dan Dayu ya. Coba Benny dulu ya. Permisi, Pak. Apa yang sedang Bapak kerjakan? Lalu tukang kebun menjawab, Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak. Kemudian Siti menyaut lagi, mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Kemudian tukang kebun menjawab, rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Kemudian Dayu ikut bertanya, bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Kemudian tukang kebun menjawab, caranya cabutlah rumput liar hingga ke akarnya. Kemudian Benny bertanya, bolehkah kami membantu, Pak? Kemudian tukang kebun menjawab, boleh Benny. Jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai. Kemudian Siti, Benny, dan Dayu menjawab bersama-sama, baik, Pak. Nah, jadi ini adalah percakapan antara Siti, Benny, Dayu, dan tukang kebun. Nah, kebetulan di sini tukang kebun sedang mencabuti rumput liar agar tidak mengganggu tanaman lain. Jadi rumput liar itu sifatnya mengganggu walaupun dia tanaman, tetapi sifatnya mengganggu tumbuhan lain ya, agar tumbuhan lain itu bisa tumbuh. Nah, maka dari itu rumput liar yang biasanya sering tumbuh tuh yang tidak beraturan baik di sekolah ataupun di rumah. Di sekolah juga banyak rumput liar, makanya sering dicabuti ya. Misalnya di dalam pot-pot yang ada tanamannya itu biasanya ada rumput liar tuh. Nah, itu biasanya dicabuti agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman yang ada di dalam pot itu ya. Jadi ini, nah kebetulan di sini ada ayo berdiskusi, kita diskusi sama-sama ya. Di sini nomor 1, kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan di atas ya. Kata tanya ya. Ini kita balik lagi, di sini ada kata tanya apa? Mengapa ya, di sini ada mengapa, kemudian ada bagaimana ya, itu ya. Jadi kata tanya yang dipakai ada mengapa dan bagaimana. Nah, kata tanya mengapa ya, tak kemudian kata tanya mengapa itu biasa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Kayak tadi, mengapa rumput liar harus kita cabuti, Pak? Nah, kemudian kan dijawab lagi tuh alasannya atau sebabnya. Rumput liar dicabuti agar tidak mengganggu tanaman lain yang sedang tumbuh. Nah, kemudian yang kedua, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Nah, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab alasan yaitu tadi mengapa ya, itu adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Yang ketiga, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara ya. Jadi kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara adalah bagaimana ya. Jadi itu bagaimana caramu datang ke sekolah ya. Bagaimana cara kamu mengerjakan PR? Nah, kayak gitu ya. Jadi ini mengapa untuk menanyakan sebab dan alasan, kemudian bagaimana digunakan untuk menanyakan cara ya. Sampai sini paham? Ya, selanjutnya di sini ada tugas pertama, isilah titik-titik pada kalimat berikut dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Gunakan huruf tegak bersambung ya. Berarti dikerjakan di buku tegak bersambung. Nah, jadi kalian ini kan ada 5 pertanyaan ya. Tetapi di sini kosong nih, nggak ada kata tanyanya nih. Nah, kalian disuruh isi antara mengapa dan bagaimana. Kayak gini. Titik-titik tanaman harus disiram secara teratur. Nah, kira-kira dia menanyakan apa nih? Cara atau alasan ya. Yang kedua, kalau
Kalau misalnya menanyakan alasan atau sebab, biasanya mengapa di sini. Tetapi kalau misalnya menanyakan cara, di sini jawabannya bagaimana ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua, titik-titik cara merawat tanaman tomat. Nah, gampang nih ya. Tinggal isi antara mengapa atau bagaimana yang cocok. Yang ketiga, titik-titik cara menyiram tanaman yang baik. Ya gampang juga. Yang keempat, titik-titik tanaman membutuhkan sinar matahari. Ya, yang kelima, titik-titik tanaman diberi pupuk. Ya, jadi gampang ya. Kalian hanya memilih antara kata tanya ini ya, antara dua ini. Mau diisi mengapa atau bagaimana. Dan kriterianya ingat ya, kalau misalnya mengapa itu menanyakan sebab atau alasan. Sedangkan bagaimana itu untuk menanyakan cara. Nah, biasanya di kalimat cara ya tentunya ada tulisan caranya ya, kata cara, bagaimana cara menaiki sepeda, bagaimana cara mengerjakan tugas. Nah, kan kayak gitu ya. Di sini paham ya? Ini kalian kerjakan di halaman 197 ya. Ini tugas pertama. Nah, kemudian di sini ayo mengamati. Eh, di sini ada tanaman tomat ya. Tomat ya. Ibu guru mengajak para siswa untuk mengunjungi kebun di belakang sekolah. Di kebun tumbuh tanaman tomat. Tanaman tomat sudah berbuah dan siap dipetik. Para siswa mengamati buah tomat yang sudah dikemas dalam plastik ya. Jadi di sini di halaman sekolahnya itu terdapat tumbuhan tanaman tomat ya, tanaman tomat kemudian dikemas dalam plastik. Nah, di sini ya tanaman tomat sudah dikemas dari dalam plastik. Nah, di sini ada 500 gram ya, 500 gram berisi ada 4 tomat. Kemudian ada 1 kilogram ada 6 tomat. Kemudian ada 2 ons berisi 3 tomat. Kemudian ada 5 ons berisi 4 tomat. Kira-kira yang paling berat yang mana di sini? Ya. Yang kalau misalnya dilihat dari jumlah tomatnya, di sini yang paling banyak ini ya. Yang ini yang 1 kilogram ya. Di sini ada 6 tomat, sedangkan yang paling sedikit itu ini hanya ada 3 tomat ya. Hanya 3 tomat yang paling banyak ya. Tetapi biasanya kalau di tomat itu kita harus ketahui bahwa ukuran tomat atau berat tomat, satu tomat itu juga berbeda-beda ya. Jadi tidak terpaku sama banyaknya tomat, tetapi dilihat dari beratnya aja ya. Kalau tomat itu hitungannya ya. Tetapi kalau misalnya dilihat dari jumlah banyaknya tomat, yang paling banyak ya ini ada 6 tomat di dalam satu plastik ya. Kemudian selanjutnya di sini ada tugas kedua ya. Di sini ayo berlatih. Saat bekerja kelompok, sikap apa yang diperlukan agar tugas dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kemudian diskusikan pertanyaan di atas dengan teman sebelahmu. Kemudian kerjakan soal berikut, berikan centang V kayak gini jika pertanyaan sesuai dengan tata tertib, dan berikan tanda silang jika pertanyaan tidak sesuai dengan tata tertib di sekolah. Nah, jadi ini kalian hanya tinggal mencentang checklist kayak gini, V kayak gini, atau X ya kalau misalnya tidak sesuai dengan tata tertib. Contoh misalnya, siswa mengobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Kalau misalnya ini adalah tidak sesuai dengan tata tertib, maka diberi silang. Tetapi kalau misalnya nanti yang di bawah ini sesuai dengan tata tertib, kalau gitu tinggal dikasih V gini, centang gini, tak ya. Kayak gini ya. Kemudian yang di bawahnya siswa aktif memberikan pendapat saat diskusi kelompok. Nah, kira-kira perbuatan baik atau buruk ya, kayak gini sesuai dengan tata tertib atau tidak. Kalau misalnya sesuai dikasih tanda V, kalau tidak tinggal dikasih tanda silang seperti ini. Kemudian yang ketiga, siswa mendengarkan dengan baik ketika temannya berpendapat. Kemudian yang keempat, siswa menanggapi pendapat temannya dengan santun. Kemudian yang terakhir, hasil diskusi disimpulkan berdasarkan pendapat satu anggota ya. Kira-kira kalian tinggal isi aja itu ya. Mau dicentang atau dikasih tanda silang seperti ini ya. Oke, sekian dari pembelajaran dari Bapak. Nah, kebetulan ini juga mungkin dalam beberapa minggu kalian akan menghadapi UTS, dan dalam UTS itu juga ulangan yang dibahas itu merupakan dari tema 5 sampai dengan
tema 6 saja ya. Dan kebetulan kita udah habis tema 6. Kemungkinan minggu depan kita hanya latihan saja sebelum UTS atau sebelum ulangan ya. Kalau gitu tolong dipelajari baik-baik ya, dari tema 5 sampai dengan tema 6 ya. Tolong dipelajari, nanti kemungkinan yang keluar soalnya ya dari situ ya. Oke, sekian dari Bapak. Apabila ada pertanyaan silakan hubungin Bapak. Kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.